Halo Sobat Smart, semangat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai P2H. Apa sih itu P2H? Apa itu tujuannya? Dan bagaimana kita melakukan P2H itu? P2H adalah pelaksanaan perawatan harian ataupun pemeriksaan pengecekan harian, atau biasa juga kita kenal dengan pre-start check. Apa sih tujuan dari P2H? Tujuannya adalah untuk mengetahui secara dini ataupun secara awal apabila ada bagian-bagian alat atau kendaraan yang mengalami kerusakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secepatnya dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah ataupun kecelakaan. Sebelum kita melakukan P2H, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui peraturan-peraturan ataupun dasar kita untuk melakukan P2H di dalam kendaraan maupun di unit. Peraturan-peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 22 di tahun 2009, juga di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2012. Apa sih bunyinya? Apa sih isi dari undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut? Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 14 di tahun 1992 berbunyi untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum. Kemudian, fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan oleh pemerintah, Badan Hukum Indonesia, ataupun warga negara Indonesia. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan, yang mana dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian di dalam PP ataupun peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 berisi mengenai tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Baik nih Sobat Smart, sudah mengetahui nih apa itu P2H, tujuan P2H, maupun dasar-dasar ataupun peraturan kita di dalam melakukan P2H. Selanjutnya, kita akan mengetahui langkah-langkah pemeriksaan maupun melakukan P2H pada kendaraan maupun unit. Langkah-langkahnya terlebih dahulu, yang pertama, parkir kendaraan di tempat yang rata. Yang kedua, kendaraan tidak di dalam keadaan running maupun keadaan mesin hidup. Yang ketiga, buka kap mesin ataupun tutup daripada mesin yang berada di atas mesin. Baik, pengecekan bagian kendaraan itu meliputi apa saja sih Sobat Smart? Di dalam proses kita melakukan pemeriksaan pada kendaraan ataupun proses P2H, kita menggunakan istilah balok. Apa sih itu balok? Ataupun apa itu langkah daripada BALOK? Yang pertama, B, body. Yang kedua, A, air. Yang ketiga, L, listrik. Yang keempat, O, oil. Yang kelima, K, kertas. B yang pertama ataupun body kendaraan secara keseluruhan kita periksa, termasuk spion, ban ataupun roda, semua posisi, pintu, juga kebersihan dan seat belt. Kemudian yang kedua, A, air. Air di sini kita melakukan pemeriksaan pada komponen air radiator maupun air wiper, juga air baterai. Kemudian yang ketiga, L, listrik. Listrik di sini kita melakukan pemeriksaan meliputi lampu-lampu, juga sistem kelistrikan lainnya, baik itu lampu di depan maupun lampu di dalam posisi di belakang kendaraan. Juga kita melakukan pengecekan pada indikator maupun lampu yang berada di dalam kendaraan, baik itu lampu untuk aksesoris, begitu juga dengan pengecekan kelistrikan pada AC ataupun air conditioner, klakson, wiper, juga aksesoris listrik lainnya yang berada di dalam kendaraan.
yang keempat ataupun oil, kita melakukan pemeriksaan pada oli mesin, di mana kita mengarah di ruang mesin ataupun ruang engine yang berada di bawah kap mesin ataupun tutup mesin. Kita juga dapat memeriksa ataupun mengetahui komponen-komponen yang lainnya yang berada di area mesin, seperti oli kopling ataupun oli brake, oli transmisi ataupun gardan, dan kita juga melakukan pemeriksaan kebocoran maupun adanya rembesan ataupun oli yang tercecer ataupun yang berada di area mesin. Baik Sobat Smart, pada saat kita memeriksa area mesin, kita juga dapat memeriksa area sekitarnya. Seperti terlihat di contoh gambar berikut, pada kendaraan atau mobil yang menggunakan transmisi otomatis atau automatic transmission, kita dapat memeriksa komponen-komponen lainnya yang menggunakan oli maupun cairan. Selain oli mesin, ada minyak rem, air wiper, oli transmisi, air radiator, maupun air baterai atau level air aki. Begitu juga pada mobil yang menggunakan transmisi manual yang masih menggunakan kopling, kita dapat memeriksa atau mengecek level daripada minyak kopling. Di sini terlihat gambar tempat minyak kopling dapat kita isi maupun melihat levelnya. Baik, setelah kita memeriksa daerah sekitar mesin, kita juga dapat memastikan apakah kondisi level oli yang kita periksa atau yang akan kita operasikan itu layak ataupun tidak. Seperti contoh berikut, pada stick ataupun pada pemeriksaan di level oli, yang oli berada di atas garis level full atau tertulis penuh, di situ oli berlebihan atau posisi berada di atas tanda full. Kemudian pada saat oli berada di antara level low atau rendah atau di atas level low dan di bawah level full atau penuh, di sini dimaksud oli normal karena oli berada di posisi antara low dan full. Dan di sini kita dapat memeriksa lebih lanjut lagi apabila kondisi oli itu berada di bawah level low atau rendah. Apabila oli itu berada di posisi di bawah low, maka kendaraan atau mobil tidak dapat kita pergunakan atau kita operasikan. Oleh sebab itu, pentingnya kita memeriksa level oli pada saat kita melakukan P2H. Jadi, yang paling penting level oli berada di antara level low dan full atau yang biasa kita sebut level normal. Kemudian untuk keterangan kondisi oli sendiri, kita dapat melihat seperti gambar berikut. Apabila melihat kondisi oli yang berwarna hitam, berarti oli perlu diganti atau sudah saatnya melakukan pergantian oli. Pada saat oli berada di antara level low dan full dan berwarna kuning kecoklatan, maka oli tersebut adalah oli yang baik ataupun bagus dan dapat dioperasikan kendaraan maupun mobil yang akan kita pergunakan. Apabila oli itu berada di bawah level low dan berwarna coklat gelap, di sini oli perlu ditambah maupun perlu dilakukan pengisian untuk memenuhi level oli. Tapi jangan sampai kita memeriksa oli tapi kita tidak melihat adanya suatu kerusakan atau kebocoran. Karena pentingnya di sini kita harus mengetahui mengapa oli ini sampai berkurang ataupun habis. Juga kondisi oli pada saat dingin ataupun suhunya berada di suhu yang dingin, oli akan berada di antara level low dan full atau mendekati level low. Dan pada saat oli itu berada di suhu yang panas, maka oli akan menguap ataupun oli akan naik pada level low dan full dan mendekati level full. Sobat Smart, pada saat kita memeriksa kondisi oli dan kita menemukan sesuatu kendala ataupun kerusakan pada kendaraan, segera stop. Jangan dioperasikan maupun kita jalankan mobil ataupun unit yang kita lakukan P2H tersebut. Dan yang paling penting, segera kita laporkan agar kendaraan ataupun unit dilakukan perbaikan secepatnya. Baik Sobat Smart, pada langkah pemeriksaan yang terakhir ataupun yang kelima, kita dapat melakukan pemeriksaan pada K. Kertas. Kertas di sini dimaksud adalah proses administrasi, baik itu kita memeriksa
form checklist ataupun mengisi formulir pemeriksaan kendaraan, maupun memeriksa SIM kepolisian atau SIM pol yang kita miliki, maupun SIM perusahaan ataupun SIM per yang ada di dalam perusahaan, ataupun surat-surat kendaraan itu sendiri seperti STNK maupun surat jalan. Seperti berikut contoh-contoh dokumen ataupun syarat kita pada saat berkendara: formulir checklist, SIM per atau SIM perusahaan apabila kita bekerja di perusahaan, SIM kepolisian ataupun SIM pol, surat tanda nomor kendaraan bermotor ataupun STNK, dan surat jalan. Adapun yang paling penting di dalam kita mengoperasikan kendaraan ataupun unit, terlebih khusus mobil, di dalam kendaraan kita memerlukan perlengkapan tambahan di dalam berkendara seperti hydraulic jack, kunci roda, maupun ban serep. Sobat Smart, ingat pada saat kita menggunakan kendaraan ataupun mobil, ingatlah selalu untuk menggunakan seatbelt ataupun sabuk pengaman. Pastikan sabuk pengaman berbunyi klik ataupun sudah masuk pada posisinya. Juga posisi sabuk pengaman benar pada saat kita memasang atau menggunakannya, seperti terlihat pada gambar berikut. Apabila kita terlebih dahulu memasang sabuk pengaman, seperti contoh gambar yang ada di bawah berikut, ini tidak dibenarkan ataupun salah, karena sabuk pengaman sudah dipasang ataupun dimasukkan ke penguncinya pada saat pengendara belum menggunakan. Baik Sobat Smart, demikianlah pemeriksaan perawatan harian ataupun P2H pada hari ini. Kiranya dapat bermanfaat, baik itu untuk diri kita sendiri di rumah maupun di dalam perusahaan tempat kita bekerja. Sekian untuk tutorial kita hari ini. Terima kasih. Sekian Arka Training episode kali ini. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini untuk video edukatif lainnya. Terima kasih.